Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Saya ucap syukur, saudara sehat semua. Tema khotbah saya memperbaiki mezbah. Kita lihat dulu ayatnya. Kita baca dulu sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, tema hari ini tentunya berhubungan dengan loving the king. Mencintai sang raja. Kalau saya berbicara tentang mezbah, itu bagian yang terpenting seharusnya dalam perjanjian lama. Karena Tuhan tidak berbicara kepada sembarang orang, orang-orang khusus yang terpilih. Dan Tuhan lebih banyak berbicara ketika ada di mezbah. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa Elia. Di mana Elia ada di Gunung Karmel, mezbah di Israel telah runtuh. Kenapa? Karena ulah pemimpin yang namanya Raja Ahab. Bahkan beberapa nabi dibantai, saudaraku. Elia diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan Raja Ahab. Nah, inilah peristiwanya. Diperbaiki mezbahnya dulu. Ketika mezbah diperbaiki, kuasa Tuhan bekerja di sana. Gereja harus juga memperbaiki mezbah, supaya gereja tidak jalan dalam acara, tetapi gereja berjalan dalam kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu bagi dia. Tepuk tangan yang meriah dong, haleluya. Saya baca sebuah artikel, kebangkrutan gereja. Kaget saya. Masa gereja bisa bangkrut? Menurut saudara bisa enggak? Seharusnya tidak bisa. Menurut survei, Jos Barna berkata begini. Nanti, setelah berlalunya pandemi jadi endemi, jemaat itu sisa 68%. Terus saya cek, lah 32% kemana? Dirinci sama dia. 32% itu sudah enak online. Kemudian yang kedua berkata begini, dari 32% itu sudah nyaman. Karena kalau ibadah di rumah itu nyaman. 3 lagi, sudah tidak ada komitmen. Ini yang diselidiki oleh Jos Barna. Ya, doa dan harapan saya, kita yang di Indonesia harusnya berbeda. Haleluya. Haleluya. Harusnya berbeda. Semakin banyak tekanan, gereja harus semakin kuat. Semakin banyak tantangan, gereja harus semakin kuat. Makanya mezbahnya ini perlu diperbaiki. Elia memperbaiki mezbah. Sebetulnya apa sih gambaran kalau bicara mezbah itu apa? Nah, ini sebetulnya gambarannya di sini. Yang pertama itu, pandangan tentang mezbah itu pengertiannya adalah, yang pertama, tentunya tidak bisa lepas dari bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa pujian penyembahan. Ya. Yang kedua, mezbah itu berbicara tentang tempatnya korban. Yang ketiga, kalau kita bicara mezbah, yang dibangun Elia itu dari batu-batu yang ditumpuk 12. Itu bicara unity. Makanya doa secara pribadi penting. Tetapi doa secara korporat juga penting. Amin. Mari hari ini kita belajar. Dan yang keempat, mezbah itu pengertiannya apa sih? Itu bicara peperangan rohani. Karena di mezbah itu, ketika Elia sudah taruh korban, kasih air, dikucurin air, seharusnya tidak mungkin itu bisa nyala karena sudah kena air. Tapi Tuhan dengan kuasanya itu menunjukkan dan membuktikan. Makanya di sini Nabi Baal, Nabi Asyerah yang jumlahnya 850 itu semua tumbang.
Saya percaya tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Peperangan rohani ada di mezbah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau belajar, saya sedikit ngajar ini ya. Ada 2 mezbah. Satu dupa, satu bakaran. Nah, kalau bicara memperbaiki mezbah, dua-duanya ini harus diperbaiki. Baik yang mezbah dupa, baik mezbah bakaran. Tidak boleh salah satu. Semua dalam perjanjian lama, maaf, itu hanya bayangan. Nanti penyempurnaannya ada pada Yesus sebagai Raja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mezbah, 2 hal ini yang harus kita bicarakan. Mezbah bakaran dan mezbah dupa. Apa itu mezbah bakaran dan di mana tempatnya? Dan apa yang dimasukkan di sana? Isinya apa? Di dalam Keluaran pasal 39 di sini bicara 29 berkata, coba ya saya baca ya, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Kemudian katakan, domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi dan domba yang satu pada waktu senja, pada waktu petang. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 efa tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dan 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian, korban curahan. Pada waktu pagi haruslah engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. 4243 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di tempat pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang Israel ketika datang ke bait Allah, mereka harus bawa korban, persembahan, dan itu berupa ternak. Para imam menentukan, dicek, tidak boleh dan cacat. Saya nggak habis bayangkan ya, itu kalau itu 1000 saja, ngecek satu-satu dong. Wih, betapa ribetnya. Dan orang Israel tenang-tenang saja, mau kemana bait Allah? Bawa domba. Mau kemana? Bawa lembu, mau ke bait Allah. Coba kalau sekarang. Coba kalau sekarang. Bawa Alkitab aja tinggalan kok. Tapi yang saya maksudkan di sini, bahwa betapa ribetnya waktu itu. Dan tidak boleh sembarangan. Ketika dibawa ternak itu dengan ada cacat, langsung mundur. Saya pernah masuk ke dalam sebuah tempat di Israel. Aduh, namanya itu sudah sering saya kunjungi. Ternyata tempat itu tempat kolam basuhan. Bagaimana domba, ternak-ternak yang akan dipersembahkan dicuci dulu. Dibersihkan dulu, masih utuh kolamnya. Baru dipersembahkan. Jadi ketika dipersembahkan bentuknya sudah bersih. Tidak ada cacatnya karena para imam yang menentukan. Nah, ini bicara mezbah bakaran. Coba saya persingkat di sini. Kalau kita bicara mezbah bakaran, tempatnya itu di halaman. Halaman apa? Halaman bait suci. Ketika orang mau datang, bawa korban. Paling kecil adalah merpati. Jadi tidak boleh ke bait Allah tanpa bawa korban. Tidak boleh. Ulangan 16 ayat 16 berkata, kalau engkau datang ke dalam hadirat Allah, bawalah sesuatu
Di manakah itu karena engkau diberkati Tuhan. Jadi nggak ada bawa dengan tangan kosong. Paling kecil adalah merpati. Dipersembahkan. Waktunya pagi dan petang. Karena Allah berbicara di situ. Allah berfirman di situ. Isinya tadi, yang saya katakan, ternak dan tidak boleh ada cacat. Diperiksa dan diputuskan oleh para imam. Saudara, ini bicara mezbah bakaran. Ini kita harus beres. Nanti kita lihat kesimpulannya. Jadi kalau bicara mezbah bakaran, harus beres. Kita datang itu, makanya benar kata pengkhotbah, jagalah langkah kakimu, kalau engkau akan menghampiri rumah Allahmu. Jadi ada persiapan gitu loh. Pada waktu itu kalau orang datang ke ibadah nggak nyaman. Karena bawa ternak itu aja bisa ditolak, nggak jadi loh. Kenapa? Imam yang menentukan. Imam yang menentukan boleh dan tidaknya persembahan itu sebagai penghapus dosa. Kita hari tidak lakukan itu. Era yang demikian ini sudah selesai. Ini bicara mezbah bakaran. Kalau ini tidak diperbaiki, Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Kalau ini tidak diperbaiki, persembahanmu ditolak. Makanya tadi Elia memperbaiki dulu. Yang kedua tadi apa? Mezbah dupa. Nah, mezbah dupa adalah Mazmur 141. Mazmur 141. Yang ayat 2 saja yuk dibaca. Biarlah doaku adalah bagimu seperti apa? Persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi doa, ada orang mendefinisikan doa nafas, doa komunikasi, silakan, enggak apa-apa. Tetapi definisi yang tepat adalah definisinya Alkitab. Arti dari Alkitab kalau kita berdoa, bagimu seperti apa? Persembahan ukupan. Nah ini bicara mezbah ukupan. Nah ini juga harus diperbaiki saudara. Nggak boleh runtuh mezbah ukupannya. Karena mezbah ukupan dan mezbah bakaran berbeda. Mezbah bakaran itu di luar, di halaman. Mezbah ukupan itu di dalam. Isinya pun berbeda. Nah nih. Kalau ukupan tempatnya di ruangan suci. Dan di situ sudah didampingi. Ada kandil emas. Ada meja roti pertunjukan. Itu sudah bicara tentang firman. Kandil emas bicara tentang nyalanya ini dari minyak zaitun. Artinya apa? Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman sudah ada di sana. Waktunya siang malam. Allah berbicara di mezbah ini. Isinya apa? Isinya beda. Kalau tadi ternak, ini isinya. Isi ini penting. Jadi isi ini tidak diisikan di mezbah bakaran, tapi ini di mezbah ukupan. Getah damar, kulit lokan, getah rasa malah, dan kemenyan. Apa sih Pak ini? Nah, saya mau sedikit ngasih ulasan tentang isi. Ini isinya. Berbeda. Ketika tadi ternak di mezbah bakaran, dipotong, dibakar, darahnya dikucurkan. Ya, kalau mau tahu baunya gimana? Ya kayak sate kira-kira gitulah. Tetapi kalau ini beda. Ada getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, dan kemenyan. Ini semuanya
bukan lagi dari ternak, tapi dari tumbuh-tumbuhan, hanya kulit lokan itu saja. Itu kalau boleh saya katakan lebih gampang dimengerti, itu kulit kerang gitu loh. Warnanya merah. Arti yang Geda Damar Nataf, arti kulit lokani Skylet, arti rasa mala itu Kelebenaf, kemudian arti yang kemenyan itu Lebonaf. Ternyata itu punya pengertian saudara dalam isi doa di Mezbah Dupa itu. Kalau bicara Geda Damar, doa itu butuhkan belas kasihan. Kalau kita bicara tentang kulit lokan, doa itu butuh meratap, merintih, atau dengan keseriusan gitu loh. Bukan asal berdoa. Kalau bicara Geda Rasa Mala, ternyata itu bicara tentang ucapan syukur, puji-pujian syukur. Kalau kita bicara kemenyan, itu warnanya putih. Dan hebat, semua itu, ya, baik Geda Damar, kulit lokan, Geda Rasa Mala, kemenyan, ini semua digiling halus. Baru ditaruh di Mezbah Dupa. Sehingga baunya harum. Ini juga harus diperbaiki dalam hidup kita. Benar di dalam 2 Korintus itu berkata, bahwa engkau akan berbau harum kemana saja pergi. Di 7 pilar itu engkau berbau harum. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Jadi bau harum kita ini akan mengenalkan Sang Raja di atas segala raja itu. Siapa ya? Makanya kehidupan orang percaya tidak boleh bau busuk, saudaraku. Bau busuk sama bau harum. Kira-kira kalau 2 bau ini keluar, mana yang mengganggu saudara? Pasti yang busuk, saudara. Apa ini ya? Benar enggak? Kalau harum ya cuma lewat saja, cuman segar gitu loh. Makanya kehidupan orang Kristen ini, orang percaya, ya, sekalipun COVID tetap seger. Haleluya. Haleluya. Tetap segar. Makanya di sini Mezbah Dupa ini perlu diperbaiki. Karena banyak hari ini Mezbah Dupa, Mezbah Bakar sudah tidak diperbaiki. Apalagi bicara Mezbah Dupanya. Makanya hidup kita ini tidak ada bicara tentang keluhan-keluhan di saat masa pandemi ini. Saya percaya proses dunia hari ini dan semua disapu dari strata atas sampai strata bawah. Tetapi saya bisa lihat di tempat kami beberapa bisnismen yang cinta Tuhan tambah semakin naik itu. Makanya saya bersyukur hari ini dengan model begini prosesnya Tuhan mempercepat. Dia segera datang. Amin. Kita menjadi orang percaya harus bau harum. Kalau kita bicara tentang Mezbah Dupa, maka di situ jaga imam. Imam menjaga supaya mezbah ini bau harum. Firman bicara. Doa didengar, doa dijawab. Makanya kalau gereja tidak memperbaiki mezbahnya, gerejanya berjalan dengan aktivitas, dengan program. Elia ngerti ketika sudah diperbaiki, ada korban yang dipersembahkan, Tuhan hadir di sana. Berapa banyak itu para nabi Baal, nabi Asyera? 850 kalau saya hitung. 400 dan 450, 850. Semuanya tumbang. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini juga akan terjadi atas gerejanya. Katakan amin. Saudara, mari hari ini
Mezbah ini perlu diperbaiki. Sekarang ini banyak orang Kristen mezbahnya sudah runtuh. Gereja sudah runtuh. Tidak mengandalkan kekuatan yang dimana Tuhan bekerja di sana. Saya simpulkan. Karena dari mezbah bakaran, mezbah ukupan, kita sekarang mau masuk Paskah. Nanti dibaca. Matius 27 ayat 51. Ketika Yesus mau menyerahkan nyawanya. It's finished. Sudah selesai. Tirai bait Allah terbelah. Sekarang tidak ada lagi yang namanya ruangan suci. Ruangan maha suci dan halaman. Semua telah jadi satu. Karena korban dari Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi yang tadi disebut mezbah ukupan sudah tidak ada lagi. Di dalam Ibrani pasal 10. Semua perjanjian lama itu hanya bayangan dari apa yang terjadi dalam perjanjian baru yang pada hakikatnya disitulah keselamatan oleh karena Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya saya langsung simpulkan di sini. Ini loh, kalau mau memperbaiki itu, ini harus diperbaiki. Apa? Yang pertama, membutuhkan pertobatan sejati. Nggak bisa dengan pertobatan palsu. Barang palsu kelihatannya bagus sementara. Tapi tidak tahan lama. Betul? Bagus sementara, nggak tahan lama. Pertobatan sejati. Emang ada Kristen ini jenisnya macam-macam. Betul. Jenis Kristen yang bertobatnya itu seperti merpati. Tahu merpati? Merpati itu selalu hinggap kalau ada makanan. Makanya ada Kristen yang begitu. Ada makannya enggak ya? Ada makannya enggak? Coba ibadah persekutuan yang dicari makan. Tapi ada juga kekristenan yang pertobatannya itu kayak pedati. Tahu pedati? Kereta itu. Kereta yang bisa ditarik dan didorong. Kalau nggak ditarik, nggak didorong, berhenti saudaraku. Makanya jadi Kristen yang begitu. Malah kalau nggak dijemput itu seneng. Kan didorong, ditarik dong. Malah kalau hujan, gerimis, Tuhan terima kasih. Tambah kenceng hujannya, tambah terima kasih Tuhan. Itu jenis Kristen namanya pedati. Pertobatan sejati. Ini yang dicari. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu yang sejati, sudah tidak pakai yang lama. Yang kedua di situ, butuhkan korban yang terbaik. Korban yang terbaik harus kita berikan. Korban yang terbaik. Hidup yang terbaik. Ada orang tidak mempersembahkan korban yang terbaik. Sudah sisa-sisa. Sisa waktu, sisa uang, sisa hidup. Ada orang datang ke saya, maaf ya, sudah stroke. Om, saya mau dikasih pelayanan, saya kepingin melayani om. Ada lagi yang datang, waktu masih ada berlimpah. Saya diginikan, Pak, kalau Tuhan Yesus bisa ngasih persepuluhan dari mobil, saya punya 10, satu saja. Bapak tak kasih. Tidak perlu mobil. Bangkrut saudara. Bangkrut datang ke saya. Waktu kaya itu, tak suruh datang sungguh-sungguh gak mau. Bangkrut datang ke saya. Doakan Pak, supaya utang saya lunas. Duit banyak disuruh pelayanan tidak mau. Sekarang punya utang. Korban yang terbaik. Amin, 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 amin. Proses tanpa henti. Makanya proses itu kan sebetulnya membawa hidup saya dan saudara itu menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kan ke sana goalnya sih. Ayo perbaiki mezbah kita. Kan sama-sama memperbaiki mezbah.
Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.